Aku masih ingat betul malam itu. Bukan karena ada kejadian besar yang langsung terasa menyeramkan, tapi justru karena semuanya terasa terlalu normal di awal. Langit cerah, angin laut dari arah utara berhembus pelan, dan suara ombak samar-samar terdengar meski jaraknya jauh dari rumah sakit tempat aku bekerja. Malam itu terlihat seperti malam biasa, dan mungkin karena itulah aku lengah. Namaku Arman. Umurku waktu itu 35 tahun. Aku sudah hampir 5 tahun bekerja sebagai supir ambulans di sebuah rumah sakit kecil di jalur Pantura. Rumah sakit ini bukan rumah sakit besar. Bangunannya sederhana, catnya mulai kusam, dan lorong-lorongnya selalu berbau campuran antara obat, karbol, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi bagiku, tempat itu adalah sumber nafkah. Dari situlah aku membiayai istri dan anakku yang masih kecil. Jadi, supir ambulans itu nggak seseram yang orang bayangkan. Setidaknya, itu pikiranku dulu. Paling sering, ya capek mengantar pasien malam-malam, nunggu di IGD berjam-jam, atau kadang mengantar jenazah ke kampung halaman keluarga. Aku sudah biasa melihat orang meninggal. Sudah biasa juga mendengar tangisan keluarga. Lama-lama, perasaan jadi kebal. Aku pikir aku sudah cukup kuat secara mental. Malam itu jadwalku jaga malam. Biasanya jam 11 malam sampai subuh adalah jam paling sepi. Kalaupun ada panggilan, paling pasien sesak napas atau kecelakaan kecil. Aku duduk di ruang supir, ngopi sambil main HP, nunggu waktu bergeser. Sekitar jam 1 lewat sedikit, telepon dari IGD berbunyi. Nada dering itu biasa saja, tapi entah kenapa dadaku langsung terasa nggak enak. "Man, siap ya?" kata perawat jaga dari seberang. "Ada pengantaran jenazah." Aku menghela napas pelan. "Ke mana?" "Ke arah timur. Kampungnya lewat Pantura. Lumayan jauh." Aku melirik jam di dinding. Hampir jam 1:30. Biasanya pengantaran jenazah dilakukan sore atau malam awal. Jarang sekali lewat jam segini. Tapi aku nggak banyak tanya. Namanya kerja. Aku bangkit, ambil kunci ambulans, dan berjalan menuju parkiran belakang. Lampu-lampu rumah sakit redup. Lorong terasa panjang. Suara langkah kakiku menggema sendiri. Di saat seperti itu, kadang ada rasa sepi yang aneh, tapi aku mengabaikannya. Di kamar jenazah, 2 petugas sudah menunggu. Jenazah sudah terbungkus kain putih rapi. Aku nggak lihat wajahnya. Aku juga nggak tanya siapa namanya. Biasanya aku memang begitu. Semakin sedikit tahu, semakin ringan di pikiran. Salah satu petugas menutup pintu ambulans sambil menatapku agak lama. Tatapannya bikin aku nggak nyaman. "Mas Arman," katanya pelan, "jalan nanti, jangan berhenti sebelum sampai tujuan." Aku tertawa kecil. "Iya Pak." "Emangnya kenapa?" Petugas itu nggak ikut tertawa. Dia cuma mengangguk pelan. "Pokoknya jangan berhenti." Kalimat itu sebenarnya sederhana, tapi caranya mengucapkan bikin bulu kuduku agak berdiri. Aku memilih menganggapnya cuma sugesti. Aku masuk ke kabin depan, menyalakan mesin, dan ambulans pun melaju keluar rumah sakit. Awal perjalanan benar-benar biasa. Jalanan Pantura malam itu lengang. Truk-truk besar sudah jarang lewat. Lampu jalan berjajar, tapi jaraknya jauh-jauh, menciptakan area gelap di antaranya. Aku membuka kaca sedikit, membiarkan angin masuk supaya nggak ngantuk. Aku nggak menyalakan siren. Tidak perlu. Jenazah juga tidak harus buru-buru. Aku hanya menyalakan lampu kecil di atas ambulans sebagai tanda kendaraan darurat. Sekitar 15 menit pertama, semuanya terasa normal. Aku bahkan sempat bersenandung kecil, mengikuti lagu dari radio. Tapi entah sejak kapan, suasana berubah pelan-pelan. Radio tiba-tiba berdesis. Lagu yang tadi jelas berubah jadi suara seperti orang berbisik. Putus-putus, aku memukul radio pelan. "Ah, rusak lagi," gumamku. Radio mati total. Aku melirik spion tengah, kebiasaan yang sering kulakukan. Saat itu,
Kaca spion terlihat agak buram, seperti berkabut dari dalam. Aku heran, karena AC menyala dan kaca depan normal. Aku lap spion dengan tangan. Bersih. Tapi baru beberapa menit kemudian, kabut itu muncul lagi. Kali ini lebih tebal. Aku merasa tidak nyaman, tapi aku tetap mengemudi. Sekitar jam 2 tepat, jalan mulai semakin sepi. Di kanan kiri cuma ada tambak, sawah, dan beberapa bangunan kosong. Lampu jalan makin jarang. Gelapnya bukan gelap biasa, tapi seperti menyerap cahaya. Aku mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Bukan dingin dari AC, tapi dingin yang bikin tulang ngilu. Padahal keringat dingin mulai keluar di pelipisku. Dari arah belakang terdengar suara halus, seperti kain bergeser pelan di atas besi. Aku refleks mengencangkan pegangan setir. Itu cuma kain kafan, kataku ke diri sendiri. Tenang. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, diseret perlahan, seolah ada yang bergerak di belakang. Aku menelan ludah. Tanganku mulai gemetar. Aku ingin menoleh, tapi aku takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Aku memilih menatap lurus ke depan sambil membaca doa yang aku ingat seingatku. Lalu dari arah belakang terdengar suara napas. Bukan suara AC, bukan suara angin. Napas berat, pelan, teratur. Dadaku terasa sesak. Aku hampir menginjak rem, tapi kalimat petugas kamar jenazah terngiang lagi di kepalaku. Jangan berhenti. Aku terus melaju. Jantungku berdetak keras. Keringat dingin mengalir di punggung. Beberapa detik kemudian, suara itu berubah jadi suara lirih. Seperti orang bicara dengan suara sangat pelan, tapi jelas. Mas, Mas, aku hampir kehilangan kendali. Kakiku gemetar. Tapi aku tidak menjawab. Aku pura-pura tidak dengar. Mas, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari tepat di belakang kursiku. Aku merinding, nafasku tersengal. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menoleh. Mas, masih jauh? Suara itu bukan suara tua, bukan suara menyeramkan yang berteriak. Justru suaranya terdengar lelah, seperti orang kebingungan. Dan justru itu yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Aku ingin percaya ini cuma halusinasi. Aku ingin percaya aku cuma kelelahan. Tapi saat itu aku sadar satu hal yang membuat dengkulku panas dingin. Jenazah seharusnya tidak bicara. Tanganku gemetar hebat. Aku membaca doa lebih keras. Mobil tetap melaju, membelah gelap pantura yang terasa semakin panjang, semakin sunyi. Dan di saat itulah aku tahu perjalanan ini bukan pengantaran biasa. Setelah aku berhasil menenangkan diri di balik kemudi ambulans, jalan pantura kembali terasa panjang dan sunyi. Mesin tetap menyala normal, jarum bensin aman, dan tidak ada lampu indikator yang aneh. Tapi perasaanku tidak bisa ikut tenang. Sejak melihat kabut di kaca spion dan bayangan samar di belakang, pikiranku dipenuhi rasa curiga yang tidak bisa kujelaskan. Aku menambah kecepatan sedikit. Bukan karena terburu-buru, tapi karena ada perasaan kuat, seperti sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Aspal hitam memantulkan cahaya lampu depan, membentuk garis putih yang terus menghilang di bawah roda. Angin malam mulai terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang. Padahal jendela tidak terbuka lebar. Beberapa kilometer kemudian, aku mulai menyadari keanehan kecil. Jalan ini seharusnya lurus dan familiar. Aku sudah sering melewatinya. Tapi malam itu, jarak terasa lebih jauh dari biasanya. Warung yang biasanya aku lewati sudah tidak terlihat. Tidak ada truk, tidak ada motor, bahkan tidak ada suara serangga. Sunyi yang terlalu sunyi. Aku melirik jam di dashboard. Masih menunjukkan jam 2 lewat 22 menit. Angkanya tidak berubah sejak tadi. Awalnya aku pikir jamnya rusak. Tapi lampu-lampu lain masih normal. Radio yang tadi mati
tiba-tiba menyala sendiri. Tapi hanya mengeluarkan suara kresek seperti orang berbisik dari kejauhan. Tanganku refleks mematikan radio. Nafasku mulai berat. Aku merasa seperti tidak sendirian di dalam kabin. Meskipun secara logika, aku tahu aku memang sendirian. Jenazah di belakang seharusnya terbaring diam, tertutup kain, tanpa suara, tanpa gerakan. Tapi perasaan itu tidak mau pergi. Beberapa saat kemudian, aku mencium bau aneh. Bukan bau jenazah, bukan juga bau obat. Bau itu seperti tanah basah yang lama tertutup, bercampur dengan bau besi tua. Bau yang biasanya hanya tercium di kuburan saat hujan baru saja reda. Aku menelan ludah. Fokus, man. Gumamku pelan. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tiba-tiba, ambulans seperti melewati sesuatu yang bergelombang. Padahal, jalan pantura di bagian ini terkenal mulus. Aku mengurangi kecepatan dan memperhatikan ke depan. Lampu jalan terlihat jarang. Jaraknya seperti makin menjauh satu sama lain. Di kejauhan, aku melihat siluet seseorang berdiri di pinggir jalan. Awalnya, aku kira orang itu hanya pejalan kaki atau tukang ojek yang menunggu penumpang. Tapi semakin dekat, ada yang terasa salah. Orang itu berdiri terlalu diam, tidak bergerak sedikit pun meski ambulans mendekat. Refleks, kakiku hampir menginjak rem. Tapi tiba-tiba, dari kaca spion tengah, kabut itu muncul lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Dan di balik kabut itu, aku melihat bayangan yang jelas, seperti sosok duduk tegak, kepalanya sedikit miring, menghadap ke arahku. Dadaku terasa sesak. Aku mengingat pesan petugas kamar jenazah, jangan berhenti. Aku menggenggam setir lebih kuat dan tetap melaju. Saat ambulans melewati sosok di pinggir jalan itu, aku tidak berani menoleh. Tapi dari sudut mataku, aku melihat kepalanya ikut berputar, mengikuti arah ambulans seperti menatapku. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Mas. Suaranya pelan, seperti tertahan di tenggorokan. Suara orang dewasa, tapi terdengar basah, seperti orang bicara sambil menahan tangis. Suara itu tidak datang dari luar, jelas dari arah belakang. Aku merinding dari kepala sampai kaki. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin menjawab, ingin memastikan apakah itu hanya halusinasiku, tapi lidahku terasa keluh. Aku tidak berani membuka mulut. Mas, jalannya salah. Kalimat itu membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku menatap jalan di depanku. Jalan yang sama, lurus, hitam, tanpa belokan. Jalan yang sudah sering kulewati bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba, keyakinanku runtuh. Aku tidak yakin lagi sedang berada di mana. Aku mencoba mengingat rute. Seharusnya setelah tambak ini, aku akan melewati jembatan kecil, lalu deretan kios kosong. Tapi yang kulihat hanya tambak, pohon, lalu tambak lagi, seperti berputar di tempat yang sama. Suara itu menghela napas panjang dari belakang. Nafasnya terdengar berat, seperti orang yang kelelahan setelah berlari jauh. Mas, saya capek. Air mataku menetes tanpa sadar. Bukan karena aku lemah, tapi karena tekanan rasa takut yang menumpuk terlalu lama. Aku terus membaca doa di dalam hati, berharap apapun yang ada di belakangku tidak semakin mendekat. Tiba-tiba, kaca spion bergetar pelan. Kabut di permukaannya seakan berdenyut, lalu perlahan membentuk garis wajah. Aku melihat hidung, mulut, dan dagu. Wajah itu pucat, matanya tertutup, bibirnya bergetar. Aku menjerit dan memalingkan wajah. Lampu depan berkedip sebentar, membuat jalan di depanku seolah terpotong-potong. Saat lampu kembali stabil, aku sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Jembatan kecil yang seharusnya ada di rute ini tidak pernah muncul. Sebaliknya, di kejauhan aku melihat pantulan air yang luas, seperti jalan berakhir di genangan besar. Padahal aku tahu, pantura tidak pernah seperti ini. Aku tidak tahu apakah aku masih di dunia yang sama atau sudah masuk ke jalan lain
yang seharusnya tidak kulewati, dan suara dari belakang berbisik, hampir seperti doa terbalik. "Mas, ini jam saya." Aku sadar, perjalanan ini bukan sekadar mengantar jenazah. Aku sedang melewati sesuatu yang tidak seharusnya dilewati oleh orang yang masih hidup. Setelah suara itu berbisik soal jamnya, aku merasa seperti kehilangan pegangan atas apapun yang selama ini aku yakini. Jalan di depanku tetap lurus, tapi rasanya bukan lagi jalan yang kukenal. Seperti ada lapisan tipis yang memisahkan dunia yang biasa kulewati dengan sesuatu yang lain. Mesin ambulans masih berdengung normal, tapi suaranya terdengar lebih dalam, seperti bergema dari tempat yang kosong. Aku memaksa diriku untuk tetap fokus. Tanganku kaku di setir, mataku perih karena jarang berkedip. Aku takut kalau aku lengah sedikit saja, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Jam di dashboard masih menunjukkan 02,22. Tidak bergerak 1 menit pun sejak tadi. Aku coba menepuk bagian atas dashboard, berharap jamnya kembali normal, tapi tidak ada perubahan. Angka itu seperti menertawakanku. Ola ingin memastikan aku sadar bahwa waktu sedang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di luar, suasana makin aneh. Kabut tipis mulai muncul di permukaan jalan. Bukan kabut tebal yang menutup pandangan, tapi kabut rendah yang mengambang seperti asap. Lampu depan ambulans menembusnya, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di aspal, membuat segala sesuatu terlihat hidup. Aku mencium bau amis. Samar, bukan bau darah, tapi bau yang mengingatkanku pada air laut yang lama tergenang, bercampur bau besi dan tanah. Bau itu masuk ke hidung dan tidak mau pergi, seolah menempel di paru-paru. Dari belakang, suara itu tidak langsung muncul lagi. Justru keheningan yang membuatku semakin tegang. Aku lebih takut menunggu daripada mendengar. Setiap detik terasa panjang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, begitu keras, sampai telingaku berdengung. Beberapa ratus meter ke depan, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir menghentikan mobil. Di pinggir jalan, ada sebuah ambulans lain terparkir. Lampunya mati. Tidak ada sirene. Cat putihnya terlihat kusam, seperti sudah lama tidak dipakai. Aku memperlambat laju kendaraan. Otakku berusaha mencerna apa yang kulihat. Di jalur Pantura, ambulans jarang berhenti sembarangan, apalagi tengah malam seperti ini. Naluri pertamaku adalah menolong, tapi rasa takut menahan kakiku dari menginjak rem sepenuhnya. Saat aku mendekat, aku melihat pintu belakang ambulans itu terbuka sedikit. Gelap di dalamnya, terlalu gelap, seolah cahaya lampu depanku enggan masuk. Tiba-tiba, dari kaca spion tengah, kabut itu menipis. Bayangan di belakangku bergerak. Aku tidak melihat wajah, tapi aku melihat bahunya naik turun, seperti sedang bernapas. "Mas!" Suara itu terdengar lagi, lebih pelan, tapi lebih dekat dari sebelumnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggeleng pelan, seperti orang bodoh yang berharap semut ini akan berhenti kalau dia pura-pura tidak melihat. "Kita pernah ketemu," lanjut suara itu. Nadanya datar, tanpa emosi. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Aku yakin aku tidak pernah bertemu orang ini. Aku jarang mengingat wajah jenazah, tapi perasaan tidak asing itu muncul tiba-tiba, menusuk seperti ingatan yang dipaksa muncul ke permukaan. Aku menatap ambulans di pinggir jalan saat melewatinya perlahan. Di saat itulah aku melihat sesuatu di kursi depan ambulans itu. Ada seorang supir duduk di balik kemudi. Kepalanya tertunduk, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi posturnya mirip denganku. Terlalu mirip. Jantungku serasa diremas. Aku menginjak gas lebih dalam. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku takut kalau aku melihat terlalu jelas, aku tidak akan bisa kembali. Beberapa detik kemudian, ambulans di pinggir jalan itu menghilang dari kaca spion. Bukan karena tertinggal jauh, tapi seperti tidak pernah ada di sana. Tanganku mulai dingin. Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Aku mulai sadar bahwa aku tidak hanya sedang mengantar jenazah, tapi sedang dihadapkan pada potanggen-potanggen kejadian yang tidak seharusnya kulihat. "Mas,"
Jangan lewat sini. Suara itu berbisik lagi. Ini bukan jalannya orang hidup. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa selain terus melaju. Aku mencoba menghubungi rumah sakit lewat HT kecil yang selalu ada di ambulans. Aku tekan tombolnya berkali-kali. Tidak ada suara. Tidak ada sambungan. Hanya dengung kosong. Lampu jalan di depan tiba-tiba mati satu persatu, seperti dipadamkan secara berurutan. Gelap menelan jarak pandang. Lampu depan ambulans menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di dalam kabin, suhu terasa turun drastis. Nafasku keluar seperti uap tipis. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena perasaan bahwa aku semakin masuk ke tempat yang tidak mengenal belas kasihan. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara geseran lagi. Kali ini lebih berat, seperti sesuatu diturunkan dari berangkar. Aku mendengar bunyi logam pelan, lalu suara kaki menyentuh lantai. Aku menahan napas, tubuhku menegang. Ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Sekarang, aku tidak perlu melihat untuk tahu. Aku bisa merasakannya. Udara di belakang kursiku terasa lebih padat, lebih berat, seperti ada beban besar yang berdiri terlalu dekat. Mas, bisiknya tepat di belakang telingaku. Aku berteriak dan menginjak gas kuat-kuatnya. Ambulans melesat, bannya berdecit di aspal. Lampu depan menyapu kabut. Dan di kejauhan, aku melihat sebuah papan penunjuk jalan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tulisan di papan itu samar. Catnya hampir terkelupas. Tapi satu kata masih terbaca jelas. Pulang. Setelah papan bertuliskan pulang itu hilang dari pandanganku. Pikiranku benar-benar kacau. Kata itu terus terngiang di kepala, seperti seseorang mengulanginya tepat di dalam telingaku. Aku tetap mengemudi, tapi tanganku sudah tidak sepenuhnya patuh. Setir terasa berat, seolah ambulans ini bukan lagi milikku. Seolah aku hanya penumpang yang diberi ilusi sedang mengendalikan arah. Kabut di jalan semakin tebal. Lampu depan ambulans hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Di luar itu, gelap seperti lubang besar yang siap menelan apa saja. Aku mencoba mengingat rute, mencoba memaksakan logika, tapi semuanya terasa tidak relevan lagi. Jalan ini tidak lagi mengikuti peta, tidak lagi mengikuti ingatan. Dari belakang, aku mendengar langkah kaki lagi. Kali ini tidak ragu-ragu, tidak diseret. Langkah itu terdengar mantap, perlahan, seperti orang berjalan dengan tujuan jelas. Setiap langkahnya membuat lantai ambulans bergetar pelan. Aku menggigit bibir, menahan suara apapun keluar dari mulutku. Nafasku tersengal. Aku merasa tengkuku panas, seperti ada napas yang terlalu dekat. Bau tanah basah itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, bercampur bau anyir yang membuat perutku mual. Mas, suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang kursiku. Kamu kenal jalan ini kan? Aku tidak menjawab. Aku takut. Sekali aku membuka mulut, sesuatu yang lain akan keluar selain suaraku sendiri. Kamu sering lewat sini. Lanjutnya, nadanya datar. Hampir seperti orang bercakap santai. Banyak yang kecelakaan di sini. Kalimat itu membuat ingatanku berputar. Potongan-potongan berita lama muncul di kepalaku. Kecelakaan malam hari, truk terguling, motor remuk, jalan lurus yang sering bikin orang lengah. Pantura memang terkenal kejam kalau malam. Aku merasakan sesuatu menyentuh sandaran kursiku. Tekanan ringan, seperti tangan yang diletakkan pelan. Tubuhku menegang. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang entah kemana. Aku nunggu lama, bisiknya. Setiap malam selalu ada yang lewat, tapi gak ada yang berhenti. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini, kembali ke rumah sakit, kembali ke hidupku yang biasa. Lampu depan tiba-tiba menyorot sesuatu di tengah jalan. Aku refleks
menginjak rem sedikit. Di depanku berdiri sekelompok orang. Mereka berdiri, berjejer, diam, menghadap ke arah ambulans. Wajah mereka pucat, kosong, seperti patung yang dilupakan waktu. Aku ingin memutar setir, tapi jalan terasa sempit. Kanan kiri seperti tertutup dinding gelap. Tidak ada ruang untuk menghindar. Saat ambulans mendekat, orang-orang itu tidak bergerak. Mata mereka kosong, tapi kepala mereka sedikit terangkat, mengikuti laju kendaraan. Aku melihat mulut mereka bergerak serempak, tanpa suara. Dari belakang, suara itu menghela napas panjang. Itu yang belum pulang. Aku merem melek. Jantungku terasa mau pecah. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup atau hanya sedang diberi waktu tambahan untuk menyadari sesuatu yang terlambat. Saat ambulans melewati mereka, suhu di dalam kabin turun drastis. Nafasku keluar seperti asap. Kaca depan mulai berembun dari dalam. Aku mengusapnya dengan lengan, tapi embun itu kembali dalam hitungan detik. Tiba-tiba, sirena ambulans berbunyi sendiri. Suaranya panjang, melengking, memecah kesunyian. Aku tidak menekan apapun. Tanganku tetap disetir. Tapi sirene itu terus berbunyi, seperti memanggil sesuatu dari kejauhan. Di kejauhan, aku melihat cahaya kecil, lampu kuning, redup, seperti lampu musola atau pos ronda. Harapan kecil muncul di dadaku. Aku mengarahkan ambulans ke arah cahaya itu. Jangan. Suara di belakangku berubah tegas. Belum sampai. Aku tidak peduli lagi. Aku menginjak gas. Sirene terus melolong. Cahaya itu semakin dekat, dan aku mulai mengenali bentuk bangunannya. Sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Musola tua dengan lampu seadanya. Saat aku hampir sampai, tekanan di sandaran kursiku menghilang. Langkah kaki berhenti. Suasana di belakang tiba-tiba sunyi. Aku menoleh sedikit ke kaca spion. Kabut itu masih ada, tapi bayangannya tidak terlihat lagi. Aku mengerem keras dan berhenti tepat di depan musola. Mesin ambulans mati mendadak. Sirene berhenti. Semua suara lenyap, digantikan keheningan yang berat. Aku turun dengan kaki gemetar. Udara luar terasa lebih hangat. Lampu musola menyala tenang. Tidak ada orang. Tidak ada suara. Saat aku menoleh ke belakang ambulans, pintu belakang tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Tidak ada jejak apapun. Aku bersandar di kap mobil, terengah-engah. Aku selamat. Setidaknya itu yang kupikir saat itu. Aku belum tahu. Berhenti di sini bukan berarti semuanya selesai. Justru ini adalah titik di mana aku mulai mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar karena telah melewati jam yang bukan milikku. Setelah kejadian di musola tua itu, aku nggak langsung balik ke ambulans. Kakiku rasanya berat, bukan karena capek, tapi karena ada perasaan aneh yang makin kuat, kayak ada sesuatu yang belum selesai. Udara malam makin dingin, kabut semakin tebal, sampai jarak pandang cuma beberapa meter. Lampu musola masih menyala redup, tapi entah kenapa cahayanya kelihatan lebih pucat dari tadi, kayak hampir mati. Aku memberanikan diri masuk lagi ke dalam ambulans. Begitu pintu supirku tutup, suara di luar langsung hilang. Sunyi total. Mesin belum kuhidupkan. Aku cuma duduk sambil menunduk. Napas masih ngos-ngosan. Bau di dalam kabin berubah. Bukan bau obat atau antiseptik seperti biasa, tapi bau tanah basah bercampur anyir. Samar tapi jelas. Pelan-pelan aku nengok ke kaca spion tengah. Awalnya kosong, tapi beberapa detik kemudian kaca itu kayak berkabut sendiri. Dari kabut tipis itu muncul bayangan hitam samar, duduk di bangku belakang, posisi tepat di tempat tandu. Jantungku serasa berhenti. Aku yakin pintu belakang terkunci. Aku yakin aku nggak bawa siapa-siapa, tapi bayangan itu ada. Nggak jelas wajahnya, cuma siluet tubuh manusia yang duduk diam. Kepalanya agak menunduk. Tanganku gemetar
pegang setir. Aku mau nengok langsung ke belakang, tapi leherku kaku. Rasanya kayak kalau aku nengok, sesuatu yang lebih buruk bakal terjadi. Tiba-tiba terdengar suara pelan, serak, seperti orang susah bernapas. "Mas, jalan belum?" Suara itu datang dari belakang. Jelas, nyata. Aku spontan menyalakan mesin. Suara mesin ambulans menyala keras, memecah kesunyian. Lampu dashboard hidup, dan bersamaan dengan itu, bau tanah basah menghilang perlahan. Aku lihat lagi, kaca spion, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi suara napas berat itu masih terdengar. Samar, seperti tepat di belakang kursiku. Aku gak mikir panjang lagi. Gas, kutekan. Ambulans melaju meninggalkan musola itu. Jalan Pantura kembali terbentang di depan. Lurus, gelap, hanya diterangi lampu kendaraan. Beberapa menit berlalu. Aku mulai merasa sedikit tenang, walau tangan masih dingin. Kupikir mungkin aku cuma kecapekan. Jam keramat memang sering bikin pikiran main sendiri, kata orang-orang. Sampai radio ambulans tiba-tiba hidup sendiri. Padahal aku gak menyalakannya. Suara kresek-kresek terdengar. Lalu masuk suara perempuan tua, pelan tapi jelas. "Kalau sudah, diantar. Jangan dibawa pulang, Mas." Aku refleks, rem mendadak. Ambulans berhenti mendadak di tengah jalan kosong. Aku langsung mematikan radio. Nafasku berat, kepalaku panas. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar halusinasi. Aku buka laci dashboard, ambil tasbih kecil yang selalu kubawa. Bukan karena aku alim, tapi karena senior supir selalu bilang, kerja di ambulans itu bukan cuma soal nyetir, tapi juga soal kuat mental dan iman. Aku mulai baca doa seadanya. Suaraku gemetar, tapi kupaksakan terus. Di tengah bacaan doaku, tiba-tiba ambulans terasa lebih berat. Kayak bawa muatan besar. Mesin meraung lebih keras dari biasanya. Padahal jalan datar. Keringat dingin bercucuran dari pelipis. Aku berani nengok ke kaca spion sekali lagi. Kali ini bukan bayangan samar. Ada sosok manusia terbaring di tanduk. Tubuhnya terbungkus kain putih, tapi kain itu kotor tanah dan bercak gelap. Di bagian kepala, kainnya terbuka sedikit. Aku bisa lihat rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya. Matanya terbuka, menatap lurus ke arahku lewat kaca spion. Aku teriak sekeras-kerasnya. Setir hampir lepas dari tanganku. Ambulans oleng sebentar sebelum akhirnya bisa ku kendalikan lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sosok itu perlahan mengangkat satu tangannya. Jarinya kotor, kukunya hitam. Tangannya bergerak pelan, menunjuk ke arah depan, ke jalan Pantura yang lurus itu. Lalu suaranya terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Antarkan aku, jangan salah jalan." Seketika lampu depan ambulans meredup. Jalan di depanku seperti berubah. Garis putih di aspal memudar. Pepohonan di kiri kanan terasa makin rapat, seperti bukan Pantura yang biasa kulewati. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Aku gak tahu sudah berapa lama aku menyetir dalam kondisi seperti itu. Waktu rasanya gak lagi jalan lurus. Jam di dashboard kembali menunjukkan angka yang sama sejak tadi, 02,22. Jalan Pantura di depanku bukan lagi jalan yang kukenal. Aspalnya masih ada, tapi garis-garisnya samar, seperti memudar, dimakan kabut dan usia. Nafasku berat, tanganku pegal karena terlalu kencang menggenggam setir. Di kaka, spion, sosok di tandu itu masih ada, tidak bergerak, tapi matanya terus terbuka, mengikuti setiap gerakanku. Aku berhenti, mencoba menyangkal. Aku tahu, apapun ini, dia tidak akan pergi sebelum tujuannya tercapai. Aku mau kemana? Suaraku keluar lirih, hampir seperti bertanya pada diriku sendiri. Beberapa detik hening, lalu suara itu menjawab. Kali ini tidak lagi terdengar mengancam, justru terdengar lelah. Tempat
Aku ditinggal. Dadaku sesak. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya berat. Aku menelan ludah. Ingatanku tiba-tiba terlempar ke kejadian bertahun-tahun lalu. Malam yang hampir sama, jam yang hampir sama. Aku masih supir ambulans baru waktu itu. Aku ingat ada kecelakaan parah di Pantura. Motor angkur. Seorang perempuan meninggal di tempat. Waktu itu aku terlambat datang. Bukan karena aku sengaja, tapi karena aku salah ambil jalan pintas. Aku ingat wajah perempuan itu sekilas, tertutup darah dan tanah. Aku ingat jenazahnya akhirnya diangkut oleh ambulans. Lain karena aku diperintahkan putar balik. Aku tidak pernah tahu di mana tepatnya dia ditemukan. Sampai malam ini, lampu depan ambulans menyorot sesuatu di pinggir jalan. Aku melambat. Di sana ada sebuah pohon besar tua. Batangnya miring, akarnya menjalar ke aspal. Di bawahnya ada bekas tanah galian lama, nyaris tertutup rumput liar. Tubuhku gemetar. Di sini, suara itu berbisik. Aku nunggu. Di sini, aku mematikan mesin. Ambulans berhenti total. Kabut bergerak pelan di sekitar kami. Suara malam benar-benar hilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya sunyi yang berat. Aku turun dari ambulans dengan kaki gemetar. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang menahanku dari belakang. Aku membuka pintu belakang ambulans. Tandu itu kosong. Tidak ada kain putih. Tidak ada tubuh. Tapi di tanah, tepat di bawah pintu ambulans, ada jejak kaki basah mengarah ke pohon tua itu. Aku mengikuti jejak itu dengan napas tertahan. Di bawah pohon, udara terasa lebih dingin. Bau tanah basah begitu kuat. Aku berlutut, menyentuh tanahnya. Lembab, gembur. Aku cuma mau pulang. Suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari belakangku, tapi dari sekeliling. Gak ada yang jemput, gak ada yang doain. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak merasa diganggu. Aku merasa dituntut. Dituntut oleh kesalahan yang tidak pernah banner-banner kututup. Aku mengangkat tangan, membaca doa. Seingatku, tidak langkar, tidak indah, tapi huhur. Aku meminta maaf. Aku menyebut namanya, walau aku sendiri tidak yakin itu benar. Aku berjanji akan mengingatnya, akan menceritakan kisahnya. Kabut mulai menipis. Udara terasa lebih ringan. Lampu ambulans menyala sendiri, menerangi area sekitar pohon itu dengan cahaya putih yang tenang. Aku berdiri perlahan. Saat aku menoleh ke arah ambulans, aku melihat sesosok perempuan berdiri di dekat pintu belakang. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, tapi matanya tidak lagi kosong. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis, tanpa suara, tanpa langkah. Sosok itu memudar, menyatu dengan kabut yang pelan-pelan hilang. Jam di dashboard bergerak. 02.23. Mesin ambulans bisa dinyalakan kembali. Jalan Pantura di depanku kembali normal. Garis putih terlihat jelas. Lampu jalan menyala seperti biasa. Aku menyetir kembali ke rumah sakit tanpa gangguan apapun. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melewati Pantura di jam itu kalau tidak terpaksa. Dan setiap kali aku lewat pohon tua itu di siang hari, aku selalu menurunkan kecepatan, membaca doa dalam hati. Karena aku tahu sekarang, tidak semua yang menumpang ingin menakut-nakuti. Sebagian hanya ingin diingat, dan sebagian lagi hanya ingin pulang.